semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di sini Afril Nayuan. Teman-teman semua yang mungkin tidak tahu, baru melihat konten saya, perkenalkan nama saya Afril, saya pekerja migran di Hong Kong. Jadi hari ini saya libur, sambil jalan kita ngobrol ya. Jadi teman-teman semua yang mungkin kalian nih ya yang di Hong Kong, yang sudah tahu gimana tuh kehidupan pekerja migran yang ada di Hong Kong ya. Saya ingin cerita sedikit. 4 hari yang lalu mungkin ya, sebenarnya saya ingin langsung bikin video juga 4 hari lalu, tapi nggak ada waktu. Jadi mumpung ini libur, kita cuap-cuap dulu ya. Ya, kalian lihat view-nya di sini, bagus ya. View-nya di sini bagus sambil ada angin-anginnya gitu. Jadi teman-teman, yang menjadi pertanyaan saya nih, agensi-agensi yang ada di Hong Kong ini lucu. Agensi saya nih 4 hari yang lalu nelpon saya jam 12 malam, bukan nelpon, dia voice gitu ya. Dia voice gini, dia ngomong dalam bahasa Kantonis, April, hai April, ini saya ada majikan, kalau kamu mau, bukan kalau kamu mau sih, dia bilang saya ada majikan, jam 12 besok kamu datang ke kantor saya ya. Majikannya satu anak laki-laki umur 8 tahun dan Singsang Daidai dan di Yunlong gitu. Saya nih jam 1 mungkin saya buka itu WhatsApp, agak heran loh, agak kayak jantung saya berdebar gitu. Loh ini saya ini masih ada majikan, kok agensi telepon saya, hubungi saya kayak gini gitu ya. Pikiran saya gini teman-teman semua, waduh mungkin saya ini udah di interminit majikan gitu ya, udah di interminit majikan. Aduh, saya tuh udah nggak tidur, saya udah nggak maksudnya saya udah nggak konsentrasi gitu, mau tidur lagi, kayak kepikiran loh, berarti saya ini di interminit majikan. Kok majikan nggak bilang saya langsung aja, karena kan ya saya udah mau 2 kontrak gitu. Saya di majikan yang ini udah mau 2 kontrak gitu, dan kontrak saya nanti selesai bulan Desember gitu. Bulan Desember masih berapa bulan loh. Ini saya buat video ini bulan Januari dan masih ada 11 bulan guys ya. Akhirnya saya gini, aduh Tuhan, tenangkanlah hati hamba ini ya. Karena saya berpikir teman-teman semua, saya harus angkut barang, bukan perkara ini ya, bukan perkara takut di interminit gitu, takut nggak mau dapat majikan atau apa. Jadi saya kan udah ngomong beberapa kali ya, selama kita tuh nggak buat kriminal jangan pernah takut kita di interminit ya. Mungkin majikan kita udah nggak sayang lagi ke kita. Aduh, terlalu lebay. Maksudnya karena majikan mungkin udah nggak cocok lagi, atau dia lagi nggak gimana lah. Pokoknya kita kan nggak tahu hati orang ya, pikiran orang itu kita nggak tahu loh. Jadi saya berpikir ya udahlah, kalau memang saya di interminit nggak apa-apa lah gitu, tapi ini barang-barang saya terpaksa lah nanti dibuang lain, baju-baju apa ya, saya keluar hanya, saya udah berpikir sampai di situ gitu. Tapi dalam hati saya gini, majikan ini aneh ya, kok nggak ngomong ke saya gitu, maksudnya kalau memang mau di interminit gitu, bilang aja ke saya, April saya nggak suka kamu atau gitu. Itu pikiran saya. Bayangkan jam 12 malam itu lagi mau tidurnya mau pokoknya gimana ya. Kata anak saya gini, jangan membicarakan segala sesuatu yang berat itu di atas jam 10 malam, udah mau tidur, itu nanti pikiran kita terganggu. Itu kata anakku gitu ya, karena anakku udah besar, jadi dia lebih mengerti juga, dia udah mengerti hal-hal gitu. Akhirnya saya tuh, pokoknya saya udah tidur udah nggak benar, karena saya mau tunggu pagi dan saya mau ngomong ke majikan gitu ya. Jadi pagi-pagi bangun, saya bikin sarapan. Ini cerita ini agak panjang dikit ya, agak panjang ya. Saya bangun tuh mengerjakan pekerjaan saya pun udah nggak ini, karena saya pikir ini agensi kenapa loh hubungi saya, nggak mungkin majikan gitu nggak ngomong saya, kok majikan segitunya gitu. Akhirnya pagi-pagi saya buatin sarapan, saya lihat udah tenang, udah agak santai dia ya.
udah agak santai, saya langsung bertanya, excuse me ma'am, I want asking you, this tonight agency call me. Saya bilang, agensi WhatsApp me. Terus saking biar bahasa Kantonis saya kan nggak lancar ya, saya langsung bilang, aku langsung kasih ke dia handphonenya. Saya bilang, please you listen what agency saying, but this is I know what she saying, maybe she want give me new employer. Dia terus saya bilang, kamu mau interminate saya? Hah? Enggak, dia gitu, enggak, coba saya dengar. Dia dengar, dia terus gini, hah? Gitu. Why? Maybe you say agency looking atau find new employer. Dia nanya ke saya lagi, teman-teman semua. Saya bilang enggak, saya pun enggak. Dulu kan kita punya ya sedikit problem sama agensi, karena saya tuh ditekan agensi melaporkan kasus overcharging dulu gitu. Itu bukan saya yang laporkan agensi ini. Agensi saya ini bukan saya yang laporkan gitu. Teman-teman yang di Hong Kong ini melaporkan gitu. PT mereka dan yang bekerja sama agensi ini. Saya dipanggil waktu itu. Dan ada 5 agensi waktu itu, kalau nggak salah 5 orang di situ marah-marahin saya, kenapa kamu lapor bla bla. Sekarang udah susah loh mau datangkan teman-teman pekerja migran ke sini bla bla. Aku bilang, this is not my business, okay? This is my government. Aku bilang gitu dulu. Jadi sempat udah beberapa bulan tuh kita nggak kontek-kontekan lah. Ya setahun lebih lah gitu. Semenjak saya tanda tangan kontrak baru gitu ya, waktu renew saya nggak ada kabar-kabar lagi gitu. Tiba-tiba dihubungi seperti itu, kata majikanku. Enggak, saya bilang ke majikanku, enggak, saya nggak pernah hubungi sejak kejadian itu gitu. Hah? Kenapa kok gitu ya? Saya bilang, saya itu dari malam nggak tidur loh. Oh, saya bilang ke dia, nggak tidur karena saya ingat-ingat mungkin kamu interminate saya bilang gitu ke dia. Jadi saya pikir nanti saya angkat barang, nanti saya terus bilang cisina, dia bilang cisina. Ya ini kalau yang nggak tahu bahasa Kantonis ya gila, agak ya begitulah ya. Terus dia ngomong cisina, kenapa agensi seperti itu? I don't know, saya bilang. Kan lagian kalau kamu mau cari mereka mau kasih kamu majikan gitu ya. Ini kan kamu belum selesai kontrak loh, masih lama loh kamu. Iya, saya bilang, ini bulan apa nih, baru bulan 11 gitu ya. Masih ada 11 bulan gitu ya. Terus iya, kenapa gitu? Nggak usah diladeni. Dia agak kecewa lah, saya lihat di situ. Saya bilang itulah kelebihan dari agensi ya. Kelebihan dari agensi. Dia ngomong, ya mungkin karena dia pikir kamu udah mau selesai apa? Ya, ini pun udah masih lama gitu ya. Masih lama. Aduh, ngos-ngosan juga ya, teman-teman semua sambil jalan bikin video, nggak apa-apa ya, biar kalian bisa lihat pantainya, lihat view-nya di sini gitu ya. Jadi seperti itu. Terus saya berpikiran gini, ini seandainya cece yang baru nggak ngerti ngomong, nggak bisa ngomong, itu gimana tuh ya? Akhirnya bingung nanti mereka tuh, orang-orang yang maksudnya cece yang pekerja migran yang baru, yang nggak belajar benar-benar gitu ya, terus terbang ke sini, yang kacau tuh. Saya pikir pasti kacau. Pasti besoknya itu karena dia nggak tahu ngomong, dia cuman kasih majikan, dan majikan nggak ya miskomunikasi, akhirnya salah paham. Yang tadinya Cece itu bisa dipertahankan gitu ya, maksudnya artinya dalam arti gini, yang tadinya Cece itu cuma salah paham, mungkin agensi juga salah si April tuh belum selesai kontrak gitu, berarti masih lama gitu kan. Terus yang mereka nggak bisa ngomong itu gimana tuh ceritanya? Aneh juga nih, saya agak gemes gitu, lucu, maksudnya baru masih 11 bulan loh, kok mau kasih lagi
mau kasih majikan baru. Aduh, kok saya nggak konsen lah saya ngomong ini karena melihat view-view di sekitar ini. Jadi seperti itu teman-teman semua, saya sama majikan, udah paginya itu teman-teman, udah. Terus saya WA dia, sorry miss, saya nggak cari majikan loh, saya masih ada sama majikan ini yang 2 kontrak kemarin itu. Kan saya nggak pindah agensi walaupun kemarin tuh agak berselisih paham ya. Tapi kan saya udah tanda tangan kontrak kedua, baru kita berselisih paham tentang kasus-kasus yang dilaporkan teman-teman itu, kasus-kasus overcharging itu. Begitu teman-teman. Astaga Tuhan. Terus kata majikanku, enggak, saya enggak interminate kamu. Lagian kamu, terus saya tuh ya, saking saya merasa bersyukur majikan tanggapannya seperti itu, saya langsung ngomong, iya gila-gila nih agensi nih. Saya bilang gitu. Masa saya masih sama kamu, saya itu masih sayang sama kalian loh. Nah ini saya bilang ke teman-teman semua, kita tuh harus tahu mengambil hati. Harus tahu mengambil hati gimana tuh. Maksudnya ya, biar kita nggak kayak garing lah gitu. Adalah pembicaraan yang mungkin sedikit bisa mengangkat mereka. Orang Hong Kong tuh suka dipuji juga teman-teman semua, bukan enggak, mereka tuh makan puji. Jadi ngomong gitu, iya bos saya tuh kan masih sayang sama kalian, saya bilang gitu ke dia. Kalau toh memang someday you don't like me, saya bilang gitu ya. Nah, suatu saat kamu tidak suka lagi saya untuk bekerja di rumah sini, yes, never mind, I'm come back Indonesia. Saya bilang saya mau kembali ke Indonesia dulu, mau looking find employer nantilah, saya bilang. Tapi saya mau selesaikan kontrak sama kalian. Kalau kamu masih mau sama saya, it's okay kita. Saya langsung ngomong gitu biar dia kan ada pengharapan juga gitu ya. Terus iya, gila-gila nih agensi ini. Udah. Habis cerita, nggak ada, saya nggak interminate kamu. Di sini saya hanya mau jelaskan bahwa gini ya, tidak akan keluar dari konteks yang ada, bahwa kalau teman-teman nggak tahu ngomong, itu bisa bahaya loh. Itu pentingnya buat teman-teman yang mungkin ya datang di Hong Kong, CPMI yang masih di Indonesia yang melihat konten ini nanti ya, tolong belajar baik-baik, terutama public speaking kalian, bahasa kalian ya, bukan, walaupun kita Inggrisnya tidak terlalu lincah-lincah amat, tapi cara kita menyampaikan tuh ya enak, nanti majikan tuh juga rasa nyaman dengan kita gitu, cara kita merayu majikan gimana caranya gitu. Dan akhirnya majikan ngomong, enggak, saya enggak ini. Jadi saya bilang ke agensi gini, saya bilang enggak, saya enggak cari lagi karena saya nih punya majikan yang baik gitu. Oke, udah. Siangnya udah, malam telepon lagi. Jadi 1 kali 24 jam mereka tuh cari saya, sampai saya telepon ke ini cece ini. Marah-marah dia. Jadi teman-teman semua, waktu itu saya saya merasa terganggu, dikejar-kejar terus. Saya telepon ya Cece, maksudnya yang agensi Indonesia gitu. Saya bilang, saya nggak cari majikan, saya masih ada majikan loh. Kalau kamu mau, nih ada teman-teman saya di Indonesia yang ex Singapura yang mungkin mau suka, saya kasih nomor telepon mereka yang memang mereka mau datang cari kerja di sini gitu. Aduh, sampai saya bilang majikan saya, 1 kali 24 jam mereka cari saya loh. Ini maksudnya apa? Mau menjebak saya atau gimana? Getol. Aneh-aneh sih, orang masih ada majikan ditawarkan lagi majikan. Gilek sekali. Kan aneh ya. Teman-teman, di sini view-nya bagus. Saya buat konten ini sementara di pinggir pantai, dan di sana itu rumah kita. Bayangkan saya jalan dari sana sampai sini. Oke, teman-teman semua, seperti itu cerita saya pagi ini ya. Jadi teman-teman semua, kita nih kalau kita nggak tahu bahasa juga itu, aduh nanti ribet.
gimana kita menjelaskan, gimana kita berinteraksi dengan majikan gitu ya. Pokoknya seperti itu ya teman-teman semua. Semoga konten ini bisa bermanfaat lah buat kalian semua ya. Dan saya membuat konten ini bertujuan untuk kita saling sharing, kita tidak ada dalam diri ini untuk biar kalian tuh nggak tahu saya tahu, enggak. Kita sama-sama belajar ya, oke? Kita sama-sama belajar, saling menguatkan satu sama lain gitu ya. Kita bekerja di perantauan ini, kita ini sama dengan keluarga ya. Jadi teman-teman yang mungkin butuh pertolongan, butuh curhat apa semua ya, nanti komen aja. Saya kasih nomor telepon saya, WA saya, biar kita sama-sama kalau kalian ada keluhan dalam arti mau curhat, sok saya ingin mendengarkan gitu ya. Saya ingin mendengarkan curhatan kalian, kita saling memberikan solusi. Jadi di sini kita harus mencari solusi gimana caranya yang terbaik gitu ya. Ya, singkat cerita, saya mau tutup cerita saya tadi bahwa bos saya belum menginterminate saya. Saya masih ada 11 bulan ke depan untuk bekerja dengan mereka yang di satu majikan ini 2 kontrak, yang dulu di Yunlong. Jadi total kalau saya menghabiskan kontrak saya ini, saya 3 kontrak di Hong Kong. Alhamdulillah, puji Tuhan, udah nyaman ya di Hong Kong ya. Nyaman dengan ininya sayang ini sayang ini. Oke, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan terus berpikiran positif, terus mengambil energi-energi positif dalam diri. Oke? Tetap semangat, jangan pernah putus asa ketika kalian ada dalam masalah. Terus berharap kepada Tuhan. Oke? God bless. Bye-bye.